Baik, selamat malam Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu. Salam sehat. Salam jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di salah satu grup politik yang ada di Kota Tambua. Pada kesempatan yang baik ini, saya mencoba live lagi terkait dengan permasalahan yang semalaman terjadi di Rumah Sakit Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Belu, yaitu RSUD Atambua. Yang mana dari semalam saya sudah mencoba live, tapi pada kesempatan ini saya mencoba lagi menyampaikan kepada publik. Yang mana semalaman bahwa di RSUD Atambua ada warga Belu, khususnya yang ada di Kelurahan Tenuki kalau saya tidak salah, itu meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Atambua. Tapi dari video, terus dari postingan yang saya lihat di grup politik, itu hampir 1 jam lebih listrik padam. Semalaman saya sempat mencoba untuk meminta supaya PLN atau kepala cabang PLN tolong kalau bisa tolong dinyalakan. Tapi saya kembali lagi, saya menyoroti, saya mengkritisi manajemen daripada RSUD Atambua. Kenapa harus saya sampaikan ini? Mestinya rumah sakit yang menjadi kebanggaan ini, fasilitasnya juga tolong dibenahi dengan anggaran yang katanya besar, dengan anggaran yang katanya dititik berat oleh kesehatan, mengutamakan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Belu. Apakah tidak ada genset yang disediakan di RSUD Atambua? Ini kejadian tadi malam itu, saya berpikir begini, ini kalau seandainya misalnya di ruang operasi baru tiba-tiba sementara operasi baru listriknya padam, terus bagaimana itu dengan nasib orang yang sementara di operasi tersebut kalau seandainya itu terjadi? Karena semalaman itu memang saya mau katakan bahwa seperti apa manajemen daripada RSUD Atambua? Sampai orang yang sudah meninggal di situ, mau berbuat apa, pihak keluarga mau berbuat apa, listrik tidak kunjung nyala. Entah di rumah sakit itu ada genset atau tidak, saya tidak tahu. Tapi mestinya kalau rumah sakit yang sudah menjadi taraf, ini saya bilang rumah sakit RSUD Atambua menjadi taraf internasional, karena orang dari luar negeri pun datang berobat di situ, menjadi rujukan. Masa tidak ada genset di situ? Kita tiap hari boleh berteriak bilang kesehatan gratis, kesehatan. Terus bagaimana dengan orang yang rawat inap di situ? Ini contoh semalaman yang terjadi di RSUD Atambua. 1 jam lebih tak kunjung nyala. Bapak Ibu masyarakat cinta grup politik Kota Ketik, ini akibat apa? Ini akibat kadis kesehatan rangkap direktur rumah sakit. Mestinya kadis kesehatan itu dia mengontrol direktur rumah sakit, tugas dan pokoknya. Ini kalau misalnya satu orang menguasai dua instansi yang strategis, ya agak susah. Kadis rangkap direktur rumah sakit, siapa mengawasi siapa, sampai hal yang seperti yang semalaman kita bisa lihat di rumah sakit itu. 1 jam lebih dibiarkan begitu dalam kegelapan, orang meninggal dunia. Sampai ada postingan di grup politik Kota Ketik, kita semua kaget. Sampai saya mendapatkan video amatir. Sangat disayangkan sekali manajemen rumah sakit seperti begini. Ya, kenapa? Karena kadis kesehatannya tidak mampu mengontrol. Karena dia apa? Dia menjawab menjadi PLT direktur rumah sakit.
Kita boleh bilang, oh kesehatan, kesehatan. Tapi terus bagaimana faktor penunjang kesehatan tersebut? Pertanyaan saya, kalau seandainya semalam yang terjadi itu, kalau seandainya orang terjadi di ruang operasi, listrik padam dan seperti begitu. Bagaimana dengan nasib orang di operasi tersebut? Kalau seandainya terjadi. Ini, minta maaf, hal begini harus saya kritisi. Kenapa? Karena rumah sakit Umat Tembo ini menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu dan menjadi rumah sakit rujukan. Bahkan orang dari luar negeri pun, negara tetangga pun ada juga yang pasti berobat di rumah sakit Umat Tembo. Maka saya mempertanyakan, itu genset itu ada tidak di rumah sakit itu? Kalau ada, kenapa 1 jam lebih itu dia tidak nyala ketika pas pada pemadaman listrik tersebut? Alasan apa sebenarnya? Terus pasti masyarakat tanya, oh kenapa yang disoroti Kadis? Iya, Kadis Kesehatan tugasnya dia mengontrol, mengawasi kinerja direktur rumah sakit. Kalau kadisnya merangkap direktur rumah sakit, terus siapa kontrol siapa? Terus bagaimana dengan yang hal-hal yang terjadi seperti begini? Kita bicara begini karena kita peduli dengan Rai Belu ini, kita peduli dengan masyarakat Kabupaten Belu. Artinya kita bisa merasakan bagaimana dengan nasib bapak ibu atau saudara-saudara kita yang sementara ini sakit, dia terbaring di rumah sakit yang membutuhkan perawatan medis. Listrik tidak kunjung nyala. Terus genset di rumah sakit itu ada tidak? Kalau ada, kenapa dia tidak nyala? Hal-hal ini harus kita kritisi. Karena rumah sakit Umat Tembo ini rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Belu. Mestinya manajemennya itu baik. Ya, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu. Apa yang saya sampaikan ini karena rasa peduli saya terhadap daerah ini. Apa yang saya sampaikan ini karena rasa peduli saya terhadap sesama kita. Semalaman itu terjadi terhadap warga kita, masyarakat kita. Sehingga saya mencoba ini menyampaikan kepada publik. Supaya apa? Kedepannya kalau misalnya ada keluarga kita atau masyarakat yang mengalami hal yang sama, ya tolong dilihat kembali. Agar tidak ada kekecewaan di tengah-tengah masyarakat. Lampu mati 1 jam lebih di rumah sakit umum. Terus bagaimana dengan nasib orang yang rawat inap, bahkan yang sudah meninggal dunia yang ada di situ, tidak bisa dibuat apa-apa. Terus di mana yang genset? Mestinya genset itu ada di rumah sakit Umat Tembo. Kenapa tak kunjung dinyalakan itu? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan kepada publik ini. Sekali lagi bahwa hari ini sudah tanggal 23 Desember. Besok kita akan masuk perayaan malam Natal. Harapan saya kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu, terkhusus yang ada di Kota Tambua, mari sama-sama kita jaga Kamtibmas. Mari kita persiapkan hati, batin kita agar nuansa Natal 2023 dan tahun baru 2024 ini membawa damai sukacita, ketentraman, kenyamanan, dan cinta kasih di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Belu. Terakhir dari saya, ini tahun politik, masuk masa kampanye, banyak masyarakat, banyak yang mencalonkan diri menjadi calon anggota DPRD, kabupaten, provinsi maupun pusat. Harapan saya terkhusus yang ada di Kabupaten Belu, Bapak Ibu, masyarakat Kabupaten Belu, saya himbau, jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang menentukan pilihan politiknya kepada calon anggota DPRD berdasarkan
hati nurani, berdasarkan dari lubuk hati, agar kita tidak salah memilih. Karena apa yang kita salah memilih, konsekuensinya kita bangun selama 5 tahun. Harapan saya, pilihlah wakil rakyat yang selalu hadir bersama masyarakat. Pilihlah wakil rakyat yang selalu ada ketika masyarakat membutuhkan suara mereka. Pilihlah wakil rakyat yang ketika masyarakat itu susah, mereka selalu hadir bersama masyarakat. Jangan mereka alergi dengan kepentingan masyarakat kecil. Karena kita yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, kita duduk di sana hanya menjadi penyambung lidah rakyat. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Senantiasa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam, senantiasa Tuhan memberkati kita semua.